dipanggil Bung Hatta, adalah wakil presiden pertama Indonesia. Nah, di sini Dr. Muhammad Hatta dikenal sebagai luas dengan kejujurannya, dan Muhammad Hatta ini dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, yang mana beliau berjuang Koperasi Indonesia ini supaya rakyat kecil bisa bersejahtera dan bersama-sama melewati koperasi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada para pahlawan pergerakan nasional melewati dari pendidikan. Nah, ini para pahlawan pendidikan yaitu ada Raden Adjeng Kartini, yang mana Raden Adjeng Kartini ini seorang sosok perempuan yang mengangkat derajat perempuan supaya berpendidikan dan bisa bersekolah. Nah, Raden Adjeng Kartini ini pelopor emansipasi perempuan Indonesia yang berjuang melawan diskriminasi gender dan ketidaksetaraan hak hukum perempuan dalam mengakses pendidikan. Nah, Raden Adjeng Kartini ini mengangkat derajat perempuan supaya berpendidikan. Raden Adjeng Kartini ini mendirikan sekolah untuk anak perempuan di Rembang sebelum meninggal dunia pada usia 25 tahun. Nah, Raden Adjeng Kartini ini juga menerbitkan buku yang berjudul Habislah Gelap, Terbitlah Terang. Nah, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasanya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini dikenal sebagai sosok Bapak Pendidikan Nasional. Nah, yang mana Bapak Ki Hajar Dewantara ini mendirikan taman siswa untuk anak-anak belajar. Nah, terus yang mencetuskan semboyan pendidikannya itu bernama Ing Rasa Sung Tulada Ing Media Mangukarsa Tuturi Handayani. Biasanya di sekolah dituliskan Tuturi Handayani, yang mana artinya yaitu di belakang memberikan dorongan. Atas jasa-jasanya dia ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional, dan 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Apakah sampai sini sudah paham? Alhamdulillah. Nah, lanjut yang ketiga, pahlawan pergerakan nasional, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, yang dimana Dr. Cipto Mangunkusumo ini dikenal sebagai dokter yang cerdas, juga melawan penjajahan Belanda lewat tulisannya. Meskipun ia sedang sakit, tapi beliau juga melawan penjajahan Belanda lewat tulisannya. Terus mengikuti Non-Indris Party, yang mana itu sebuah himpunan pergerakan perlawanan di Indonesia, kayak himpunan gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pahlawan perang kemerdekaan dan perlawanan daerah, yang mana ini para pahlawan yang berperan di medan perang. Jadi pas perangnya langsung gitu. Nah, yang pertama yaitu ada Jenderal Sudirman, yang mana Jenderal Sudirman ini dikenal sebagai Panglima Besar TNI pertama di Indonesia. Beliau meskipun sedang sakit keras, tapi beliau pantang menyerah untuk melawan Belanda dengan menggunakan strategi gerilya, yaitu perang yang bersembunyi di hutan. Gitu. Nah, lanjut yaitu ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini adalah pahlawan pemimpin di Jawa. Nah, pemimpin di Jawa. Nah, karena beliau berjuang karena Belanda itu tidak adil kepada rakyat. Jadi si Belandanya itu menggunakan strategi gerilya yang bersembunyi di hutan, sehingga Pangeran Diponegoro ini berjuang demi memimpin rakyat di Pulau Jawa.
Gitu. Yang selanjutnya yaitu Kapitan Pattimura. Kapitan Pattimura ini sama pahlawan di Maluku. Di Maluku memimpin rakyatnya di Maluku, dan beliau juga berhasil merebut benteng Dürstede, namun kekuatan Belanda yang lebih besar akhirnya menjamin perlawanan tersebut. Nah, Pattimura ini ditangkap dan dihukum gantung di Ambon pada 16 Desember 1817, tanggal yang kini diperingati sebagai Hari Pattimura. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu pahlawan perang kemerdekaan dan perlawanan daerah. Nah, di sini terdapat para pahlawan yaitu suami istri, yaitu Teuku Umar dan Cut Nyendin. Nah, di mana Teuku Umar ini pahlawan yang perannya itu cerdas, mempunyai strategi yang cerdas, sehingga di pahlawan di Aceh gitu. Nah, meskipun Teuku Umar ini sudah gugur, tetapi Cut Nyendin ini tetap berjuang demi Aceh. Jadi terus berjuang melawan Belanda juga gitu, meskipun si Teuku Umarnya itu sudah gugur gitu. Jadi pahlawan di Aceh gitu. Nah, sudah mau penghujung materi, yaitu nilai-nilai perjuangan pahlawan nasional. Yang mana ini nilai-nilai perjuangan pahlawan kita, yaitu I.M. Soekarno. Jiwa kepemimpinannya sangat kuat dan pantang menyerah, cinta tanah air. Nah, Muhammad Hatta yaitu kejujurannya, yang integritas, kecerdasan diplomasi, peduli rakyat juga. Nah, Raden Ajeng Kartini keberanian memperjuangkan hak perempuan, terus semangat belajarnya, pedulian sosial. Yang selanjutnya itu Ki Hajar Dewantara menjunjung pentingnya pendidikan, keteladanan, pengabdian kepada masyarakat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo berani menyuarakan kebenaran, tidak takut mengkritik penjajahan dan tidak ada semangat melawan penindasan. Nah, yang selanjutnya itu di Pangeran Diponegoro, yaitu keberanian melawan penjahat, pantang menyerah, membela keadilan. Nah, yang selanjutnya yaitu nilai-nilai perjuangan pahlawan nasional dari Jenderal Sudirman, keteguhan hati, disiplin dan tanggung jawab, dan rela berkorban. Nah, pahlawan Pattimura yaitu persatuan rakyat, menjaga harga diri bangsa, rela berkorban. Dan Cut Nyendin dan Teuku Umar kesetiaan dalam perjuangan, keberanian, dan ketangguhan, kecerdikan strategi. Alhamdulillah, jadi materi hari ini sudah selesai. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu ibu ada games yang bernama The Lost Arsip, yang mana kalian harus menyusun arsip biografi tokoh-tokoh pahlawan dan perjuangannya. Di sini isinya informasi-informasi dari pahlawan-pahlawan. Nah, kalian teknik pengerjaannya harus berkelompok. Nah, kelompoknya mau gimana? Mau berdua. Nah, kalian harus maunya gimana? Kelompoknya mau sebangku atau gambreng atau sulit? Sebangku. Boleh, sebangku. Nah, kalian duduk per kelompok. Setelah itu coba duduk dulu per kelompok. Masih berdua. Oke. Nah, selanjutnya kalian harus memilih amplop ini. Ini isinya nama tokoh pahlawan yang kalian harus disusun, biografinya, nilai jualnya, segalanya dari kotak arsip ini. Oke. Perwakilan kelompoknya silakan memilih. Berarti kalian baik, silakan dibuka. Kalian dapat apa? Kalian dapat apa? Kalian? Nah, kalian harus bersama kelompok
Siap? Nah, kan Ibu berikan LKPD lembar kerja peserta didik. Kalian harus mengisi nama kelompoknya, anggotanya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Diisi dulu. Nah, kalian tadi kan sudah mendapatkan kertas dari amplop yang harus kalian cari biografi nilai jualnya di kotak arsip ini. Nah, sebelum kalian mencari di kotak arsip ini, kalian sweep dulu. Siapa yang mau duluan? Sweep. Oh, ini nih mereka jadi Siap. Aduh. Siapa yang tadi yang duluan? Kelompok 1. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, halo teman-teman semuanya. Kita dari kelompok 1. Mungkin perkenalan dulu ya. Aku Alvin dan ini di sini ada teman aku namanya Nabila. Jadi teman-teman di sini kita mau menjelaskan kembali terkait dari temuan yang sudah kita tadi cari gitu ya, dari temuan yang Ibu jelaskan. Mungkin juga mau dijelasin dulu. Yang pertama kita dapat pahlawan Hajar Ya, Dewantara. Dan untuk fotonya itu yang ini yang tadi Ibu sudah jelaskan juga. Terus Ki Hajar Dewantara itu merupakan salah satu pahlawan pergerakan nasional. Beliau lahir di Yogyakarta pada 2 Mei tahun 1889. Ya. Untuk perjuangan yang dilakukan ini tadi juga sudah Ibu jelasin ya teman-teman. Jadi Ki Hajar Dewantara ini merupakan pahlawan di bidang pendidikan ya, Iya, Ibu. betul. Di bidang pendidikan yang mendirikan taman siswa. Iya, Begitu. Dan untuk nilai-nilai yang dapat diambil dari Ki Hajar Dewantara ini, karena Ki Hajar Dewantara ini menjunjung pentingnya pendidikan dan keteladanan dan juga pengabdian kepada masyarakat. Oke, betul Siap, sekali. terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2, silakan. Siapa? Perkenalan terlebih dahulu dan apa yang kalian dapat. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan kita dari kelompok 2. Di sini ada aku, Tiara, teman-teman aku. Oke. Di sini kita mau menjelaskan kembali tentang apa yang tadi kita sudah cari ya. Di sini pertama jenderal pahlawannya itu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu sebagai pahlawan perang kemerdekaan dan perlawanan daerah. Jenderal Sudirman ini lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Selanjutnya ada perlawanan dari Jenderal Sudirman, yaitu melawan Belanda yang melalui Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Dan juga Jenderal Sudirman ini merupakan strategi perang gerilya yang digunakan untuk melawan pasukan Belanda gitu. Dan juga ada